Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Wa ba'du. Ya, ini pertemuan pertama kita di pelajaran usul fikih kelas Tadrib Du'at. Pertama, usul fikih adalah ilmu yang dipelajari di tingkatan terakhir untuk mereka yang akan menjadi orang-orang yang bisa mengambil istinbat dari nas-nas Quran dan Sunnah dan yang lainnya, khususnya Quran dan Sunnah. Dan kitab ini Al-Usul min Ilmi Al-Usul, ya. Al-Usul min Ilmi Al-Usul ini adalah risalah mukhtasarah fi usulil fiqh, risalah ringkas dalam usul fikih yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wal muslimin. Ditulis oleh Syekh Utsaimin. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala, usulul fiqh ta'rifuhu. Usul fikih ta'rifnya adalah usulul fiqh yu'arrafu bi'tibaraini. Usul fiqih yu'arraf, dita'rif dengan dua i'tibar, ya, dengan dua i'tibar, dengan dua jurusan atau dari dua arahnya. Al-awwalu bi'tibari mufradaihi, ditinjau dari atau ditinjau dari dua mufradnya, dua lafadznya. Mufradnya misalnya dua lafadznya. Lafadz apa? Usul dan al-fiqh. Ya kan? Ada dua lafadz kan? Usul dan al-fiqh. Maka ditinjau dari dua lafadz ini, maknanya apa? Ai bi'tibari kalimati usulin wa kalimat fiqhin. Yani ditinjau dari kata usulnya dan kata fikihnya. Fal usulu, maka al usul itu jam'u aslin, jamak dari asal. Apa itu asal? Asal adalah wa huwa ma yubna, dia adalah apa-apa yang yubna, dibangun, alaihi, di atasnya, ghairuhu, selainnya. Asal adalah segala sesuatu selain dia yang dibangun di atasnya. Tidak ada yang di bawah asal lagi, maksudnya. Yang menjadi pondasi tidak ada lagi kecuali dia menjadi pondasinya, dasarnya. Ya, base apa? Pondasi, qawaidnya, rukunnya, bukan rukunnya, ini lebih tepatnya apa? Pondasi pokoknya asal, usul sittah, usul thalatha. Jadi pondasi usul lughah, berarti pondasi bahasa, usul hadis, pondasi hadis, usul fiqh, pondasi fikih. Ini fikih dibangun di atasnya. Wa min dzalika aslul jidari wa huwa asasu. Dan wa min dzalika, dan dari itu adalah aslu al-jidari, asal pokok atau pondasi al-jidar, dari dinding. Pondasi dinding apa? Wa huwa asasuhu, asasnya, ya, selub-selubnya dan yang menghubungkannya, sangkar ayamnya. Wa aslu syajarati, dan asal dari syajarah, pokok syajarah, pondasi syajarah. Syajarah apa? Pohon. Pondasi pohon apa? Alladzi yatafarra'u minhu aghsanuha, yang yatafarra', yang berfuru', yang bercabang darinya, aghsanuha, yakni batang-batangnya, ya, dahan-dahannya. Asal syajarah adalah yang lurusnya ini, yang dia nanti menjadi bercabang-cabang. Tapi yang lurus tidak kan, asalnya itu, batangnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, alam taro, apakah engkau tidak melihat, kaifa, bagaimana, daraballahu mathalan, Allah memisalkan. Daraba di sini memukul permisalan, maksudnya mengambil misal, ya.
Daraba memukul permisalan maksudnya mengambil permisalan kalimatan thayyibatan, sebuah kalimat yang thayyib yang baik adalah kasyajaratin thayyibah, seperti satu pohon yang baik. Ini kita ucapkan satu kalimat yang baik ya, subhanallah, dan yang lainnya ada seperti satu pohon yang baik, asluha thabitun, asalnya ya, akarnya, pokoknya asal syajarah adalah ya, pokoknya, akar kuatnya, akar tunggangnya ya, akar wa far'uha fis sama, dan cabangnya di langitan. Surat Ibrahim ayat 24. Ini usul udah jelas. Aslun apa artinya aslun? Usul jamak dari asl. Asl apa? Mayubna alaihi ghairuhu. Yang dibangun di atas selain dia. Ini dia berarti yang paling bawah dia buat pijakan. Tempat pijakan. Al-fiqh apa? Al-fiqh adalah wal fiqhu lughatan secara bahasa al-fiqhu al-fahmu, paham. Jadi fikih dalam bahasa adalah paham. Jadi orang faqih, orang yang paham. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan darinya adalah firman Allah Ta'ala, contohnya maksudnya dalam al-fahm, fikih bermakna faham, ini dalam firman Allah di sini, jadi surat Thaha, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya. Dan uhlul, tariklah atau dibentangkan ikatan dari lisanku ya Allah. Ini perkataan Nabi Musa alaihissalam, karena beliau tidak fasih bicaranya, karena banyak riwayat mengatakan tenggorokannya dimasukin arang dulu sama Fir'aun sehingga ngomongnya tidak jelas, butuh penjelasan. Nabi Harun alaihissalam, yafqahu qawli, agar mereka faqih kepada perkataanku. Faqih di sini maksudnya apa? Yafham, faham. Secara ini asal tinjauan dari bahasanya ya, fikih berarti faham. Tetapi kalau sudah masuk istilah syariat beda lagi fikih. Wastilahan, secara istilah apa? Ma'rifatul ahkami syar'iyyatil 'amaliyyati bi adillatiha tafsiliyah. Secara istilah adalah ma'rifatu, mengetahui, al-ahkami, hukum-hukum, asy-syar'iyyati, ya, jangan asy-syar'iyyatu. Kalau asy-syar'iyyatu atofnya kemana? Ma'rifah. Syar'iyyah di sini atofnya ke ahkam, hukum syar'i. Mengetahui hukum-hukum syariat al-amaliyyati, yang berupa amalan, bukan akidah. Akidah bukan di fikih pembahasannya. Ya, bi adillatiha, dengan dalil-dalilnya, at-tafsiliyah, yang tafsil. Ya. Fal muradu biqaulina, dan yang dimaksud dengan perkataan kami, fal muradu, yang diinginkan, arada yuridu murad, yang diinginkan maksudnya yang dimaksud, bi, dengan qaulina, perkataan kami, ma'rifatu. Nah, ini biasa Syekh Tamin ini. Setiap pengertiannya adalah dipretelin setelah itu. Ya, maksudnya, karena pengertian itu butuh kaidah, butuh jami' ma'ani. Ya, butuh banyak makna atau banyak harus dijelaskan. Ma'rifah artinya apa? Maksudnya al-ilmu wadh-dhannu. Maksud dari ma'rifah adalah ilm, pengetahuan, mengilmui ya, dan mengdhon, ya, memprasangkakan, mengira. Tapi kalau dalam usul fikih, al-ilmu 100%, dhon di atas 50%. Al-ilmu dalam, kalau sudah nanti sampai al-ilmu nanti, al-ilmu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu di atas yang sebenarnya dengan idrok yang sangat jazm, ya, dengan sangat yang meyakinkan. Kalau dhon beda, idrakus syai', dia mengetahui sesuatu ma'a ihtimali diddin apa? Marjuh. Dhon itu mengetahui sesuatu dengan ada kemungkinan melawan yang marjuh, yang lemah. Jadi ada kemungkinannya. Ya, kalau contoh dhon, tadi ada misal anak kecil ke sana, pergi. Ya, kita ngelihat. Tiba-tiba di sana ada suara.
ya, kaca pecah, prak. Terus anak kecil itu balik lagi, buru-buru, tangannya berdarah. Kemudian ada ayam lewat untuk melihat, balik nggak apa-apa. Kemudian besok ditanya, itu kaca pecah kemarin kenapa? Kejadiannya apa? Jam sekian. Menurut saya ada anak kecil itu yang mecahkan kayaknya. Kenapa? Karena saya datang pas kejadian itu, ya, tangannya berdarah, cuma saya nggak melihat dia benar-benar mukul. Terus ilmunya gimana? Ilmunya, ya, tinggal ada rekaman CCTV nggak? Ada rekaman CCTV misal. Nah, dilihat, ternyata ayamnya, ayam masuk, ya, mau keluar nggak bisa. Nah, ayam terbang sana sini, tabrak kaca, jeder, pecah. Ternyata anak kecil itu berdarah karena jatuh, kepleset aja di situ. Dzon kita, ya, ilmu kita dzonnya kelihatan benar, tapi setelah ilmunya kelihatan, ternyata bukan anak kecil. Ya, bukan anak kecil. Jadi rata-rata kita berdzon, cuman kemungkinan terbesar kita adalah, anggapan terbesar kita adalah yang sesuai ada tanda-tandanya. Itu dzon. Jadi ma'rifah di sini, mengetahui hukum syariat amaliyah adalah mengetahui dengan ilmu dan dzon. Enggak harus dengan ilmu 100%. Nah, contohnya apa? Kalau ada khilaf, kita mentarjih salah satunya dengan dzon yang terkuat. Ya. Kalau yang ilmu yang pasti, ya, adalah yang masalah-masalah ijma. Ya, sholat waktu wajib, ini ijma pasti. Ya, udah bukan dzon lagi. Allahu a'lam. Lianna, kenapa? Idrakal ahkami al-fiqhiyati qad yakunu yaqiniyan, karena mengetahui hukum-hukum fikih, ya, qad yakunu yaqiniyan, terkadang berupa keyakinan, ya yakin itu 100%, ya. Benar 100%. Wa qad yakunu dhanniyan, dan terkadang dzon, berupa dzon. Ya, menurut saya ini hukumnya seperti ini karena hadis yang saya paham, yang sampai kepada saya adalah dengan sanad seperti ini yang sahihnya. Maka saya dzon beratnya bahwa yang sahih adalah seperti ini. Dzon. Ternyata pas di akhirat nanti dibuka, ternyata Nabi tidak bersabda seperti itu misal. Atau seperti itu. Ya, maka kita berdzon ini sudah masuk mengetahui dengan yang Allah mudahkan kita untuk mengetahuinya. Baik, kama fi katsir min masailil fiqh, sebagaimana di banyak dari masalah-masalah fikih. Kama, sebagaimana, fi katsirin, pada banyak, min masailil fiqh. Sedikit lagi. Wal muradu biqaulina, dan maksud dengan perkataan kami, al-ahkami asy-syar'iyyati, ini kan potongan dari ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyyati biadillatiha tafsiliyah, ya kan, potongan di atas. Maksudnya apa? Al-ahkamu al-mutalaqqatu minasy-syar', hukum-hukum yang ditalaki, yang diambil secara langsung dari syariat. Contohnya kal wujub, seperti wujub, wajib, tahrimi, dan tahrim, pengharaman. Fa kharaja bihi, maka keluar dengannya al-ahkamu, hukum-hukum al-aqliyatu, akal. Emang ada contoh hukum akal? Contohnya ada kama'rifati, seperti mengetahui annal kulla, bahwa keseluruhan, kul akbaru, ya, annal kulla akbaru adalah khobar anna, berarti marfu. Anal kula akbar, bahwa keseluruhan itu apa? Lebih besar minal juz'i, dari sebagian. Wal ahkami afan. Anal kula akbaru minal juz'i. Wa al ahkam al-adiyah. Ini maksudnya apa? Kal ahkam. Fakharaja bihi, ini sama.
Al-ahkamu bacanya. Keluar dari ahkam syar'iyah adalah al-ahkamul aqliyatu wal ahkamul adiyatu. Ini enggak ada komahnya, bingungin, bahaya. Wawunya ataf ke mana? Al-ahkamul aqliyatu, al-ahkamunya. Hukum-hukum akliyah dan hukum-hukum adat keluar dari hukum syariat. Seperti apa hukum adat contohnya? Al-ahkam al-adiyah kama'rifati nuzuli at-tol, ya. Seperti mengetahui, ma'rifah mengetahui nuzul at-tol, ya. Turunnya apa? Embun fil lailatis syatiyah, di malam yang dingin, maksud di malam yang musim dingin. Idza kana al-jawu sahwan, jika udaranya bening atau misalnya cerah. Tayyib. Atol di sini juga bisa embun yang ya apa ya, embun lah gitu ya. Embun turun di malam hari jika di malam yang dingin, jika udara udah cerah. Ini hukum adat. Sekali lagi, wal muradu biqaulina al-amaliyah, tadi kembali ke pengertian fikih, ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Maksudnya amaliyah apa sih? Maksudnya adalah ma la yata'allaqu bil i'tiqadi. Ma apa-apa la yata'allaq, tidak berhubungan, bil i'tiqad, dengan akidah. Berarti amal lawannya akidah. Maksudnya hukum amal apa? Kas-sholati, seperti sholat, waz zakati, dan zakat. Fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad, maka keluar dengannya apa-apa yang berhubungan dengan i'tiqad. Contoh i'tiqad apa? Katauhidillah, seperti mentauhidkan Allah, wa ma'rifati asma'ihi wa sifati, dan mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini masuk i'tiqad. Fala yusamma dzalika fiqhan fil istilah, maka ini tidak, atau itu tidak disebut sebagai fikih dalam istilah. Ya, amal maksudnya yang berhubungan dengan amal, ahkam amaliyah apa? Maksudnya adalah yang selain i'tiqad. Terakhir, wal muradu biqaulina bi adillatiha tafsiliyah, dengan dalil, maksud dengan perkataan kami bi adillatiha, dengan dalil-dalilnya. Adillah jamak dari dalil. Ya, dalilun jamak adillah. At-tafsiliyah, yang tafsil maksudnya adalah adillatul fiqhi al-maqrunatu. Awas, al-maqrunah ataf ke mana? Apa naat ke adillah. Dalil-dalil fikih yang makrunah, yang terhubung, tersambung, bimasailil fiqhi at-tafsiliyati, dengan masalah-masalah fikih yang tafsil, yang terperinci, tafsil terperinci. Ya. Fa kharaja bihi, maka keluar dengannya adalah usulul fiqhi. Adilah tafsiliyah ini lawannya adalah usul fiqh. Karena usul fiqh ijmal, umum. Ya, hukumnya adalah sangat global, global sekali. Li'anal bahtha fihi, karena pembahasan di dalam usul fikih innama yakunu fi adillatil fiqhi al-ijmaliyati, adalah pada dalil-dalil fikih yang mujmal atau global. Ini yang terpenting ini, afani yang kedua. Bi'tibari kaunihi, ini usul fikih ditinjau dari kaunnya, posisi dia ya, dari keadaan dia, laqaban lihadzal fannil muayyani, laqab untuk fan, ya, untuk apa? Fan apa? Untuk cabang ini yang khusus atau yang sudah ditentukan. Jadi dia menurut cabang keilmuannya, gitu loh. Usul fikih ditinjau dari cabang keilmuannya, laqabnya, cabang ilmuannya. Jadi keilmuan khusus. Maksudnya apa sih? Usul fikih kalau ditinjau dari jenis keilmuannya, ada usul fikih, ada fikih, ada qawaid fiqhiyah, ya. Ada usul hadis, usul takhrij. Ini apa sih usul fikih maksudnya? Fa yu'arrafu bi annahu, maka usul fikih ditakrif dengan apa? Bahwa dia ilmun,
sebuah ilmu atau suatu ilmu, yabhathu an, yang membahas tentang adillatil fiqhi, dalil-dalil fiqhi, dalil fikih, al-ijmaliyati, yang mujmal, yang global, yang umum, wa kaifiyatul istifadati minha, dan bagaimana mengambil faidah darinya, wa halil mustafidi, dan kondisi si mujtahid. Mustafid yang ambil faidah adalah kondisi mujtahidnya dinilai juga di sini, ya. Ulangi gitu ya, bata. Usul fikih apa? Ilmun yabhathu, ilmu yang membahas an adillatil fiqhil ijmaliyati, dari dalil-dalil fikih yang mujmal, wa kifiyatul istifadati minha, dan bagaimana mengambil faidah darinya, wa halil mustafid, dan membahas tentang kondisi si mujtahid tersebut. Maksudnya fal muradu biqaulina, maksud dengan perkataan kita al-ijmaliyah, apa artinya? Al-qawaidu al-ammah, kaidah-kaidah umum. Mithlu qaulihim, contohnya adalah perkataan mereka, al-amru lil wujub, al-amr, kalau ada perintah amr, uktub, qul, katakan. Kemudian apa? Ijtanib, apalagi? Imshi, fil amr, idrib, uqtul, ya kan? Ini fil amr adalah untuk bu, qatilu, perangilah, dan lain-lainnya. Fil amr, ya, hukum asal untuk wajib, wan nahyu lit tahrim, dan larangan adalah untuk haram, ya, larangan untuk haram, wasihhatu taqtadin nufudz, dan segala sesuatu yang dianggap sah dia akan taqtadi, melazimkan, berkonsekuensi apa? An-nufudz, penetapan. Ya. Kalau sudah ada sesuatu dikatakan sah, sahih, maka dia fungsinya adalah telah tetap hukumnya. Kalau telah sah, fa kharaja bihi, maka keluar dengannya, maksudnya apa? Lawan dari ijmaliyah, apa? Lawannya adalah al-adillatu at-tafsili, yaitu dalil-dalil yang tafsil terperinci, lawan dari dalil ijmal. Masalah fikih, dalil-dalilnya adalah berlawanan dengan masalah usul fikih, ini berlawanan. Fikih itu udah tafsil langsung, tafsil banget. Sedang usul fikih umum-umum, ya, jangan dicampur-campur. Fala tuzkar fi usulil fiqhi, maka tidak disebut di dalam usul fikih illa, kecuali ala sabili tamthil. Yang dari tafsil di usul fikih enggak akan disebut kecuali ala sabili tamthil, atas sabil, jalan, tamthil, permisalan. Untuk permisalan aja, lil qaidah, untuk sebuah kaidah. Wal muradu biqaulina, maksud dengan perkataan kami, wa kaifiyati al istifadati minha, tadi pengertiannya, ya, dibalik lagi itu. Yabhath an adillatil fiqhil ijmaliyah. Satu, membahas tentang hukum-hukum dalil fikih yang mujmal, yang umum, global. Wa kaifiyatil istifadati minha, dan bagaimana mengambil faidah darinya, dari dalil tersebut yang mujmal. Wa halil mustafid, dan kondisi si mujtahid. Ini yang dibahas. Ini maksudnya apa? Istifadah minha adalah ma'rifatu, mengetahui kaifa yastafidul ahkama min adillatiha bidirasati ahkamil alfaz. Ya. Bagaimana mengetahui bagaimana yastafidu, dia mengambil, ya, si mujtahid tadi mengambil al-ahkam, hukum-hukum al-ahkama, min adillatiha, dari dalil-dalilnya, bidirasati ahkamil alfaz, dengan mempelajari hukum-hukum lafaz, wa dalalatiha, dan dalalah-dalalahnya, ya, dan petunjuk-petunjuknya, min umumin wa khususin, dari umum dan khusus, wa itlaqin wa taqyidin, dan dari mutlak dan muqayyad, wa nasikhin wa mansukhin wa ghairi dzalik, dan dari nasikh mansukh. Misal umum punya 7 sighat di kitab ini. Kullu, yang di depannya ada kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, maka seluruh nafs, maksudnya keseluruhan, umum itu seluruh, dan jenisnya amatu, kafatu, itu artinya. Yang kedua, kalau
ada isim mausul alladzi, berarti yang melakukan ini, berarti seluruhnya yang melakukan ini. Atau ada istifham, ya, dan lain-lainnya, atau ada al-istighraqiyah dan lain-lain. Nanti ada sifat umum yang 7 disebutkan. Kalau itlaq, ya, itlaq beda lagi. Muqayyad lawannya lagi. Nasikh mansukh ada ciri-cirinya, ada syarat-syaratnya, seterusnya ada yang dilarang nasakh juga. Fa innahu bi idrakihi, maka sesungguhnya dengan mengetahuinya, yastafidu min adillatil fiqhi ahkamaha, maka dia si mujtahid ini, ya, dengan mengetahui nasikh mansukh mutlaq muqayyad khusus umum, dia akan mengambil faedah min adillatil fiqhi ahkamaha, dari dalil fikih, hukumnya. Terakhir, wal muradu biqaulina, dan maksud dari dengan perkataan kami, wahali al mustafidi, dan kondisi si mustafid yang mengambil faidah. Maksudnya mujtahid. Maksudnya apa? Ma'rifatu halil mustafid, mengetahui kondisi si mustafid yang mengambil faidah tersebut dari dalil-dalil yang mujmal. Wa huwal mujtahid. Mustafid di sini adalah seorang mujtahid, enggak boleh yang lain. Summiya mustafidan, disebut mustafid sebagai pengambil faidah. Kenapa? Li'annahu yastafidu bi nafsihi al-ahkama, karena dia mengambil faidah dengan sendirinya al-ahkama, hukum-hukum, min adillatiha, dari dalil-dalilnya, libulughihi, untuk sampai dia ke martabatal ijtihad, sampai derajat ijtihad. Fa ma'rifatul mujtahid, maka mengetahui si mujtahid ini, orang yang berijtihad. Imam Syafi'i siapa sih? Imam Ahmad siapa sih? Imam Abu Hanifah siapa sih? Imam Malik siapa sih? Ini para mujtahid mutlak ini kan. Siapa dan mengetahui mereka, ya, fa ma'rifatul mujtahid wa syuruti wa ma'rifatus syurutil ijtihad, dan mengetahui syarat-syarat ijtihad, ya, wa hukmihi, dan mengetahui hukumnya, wa nahwi dzalik, dan sejenisnya, ya, atau yubhatsu fi usulil fiqh, maka semua ini adalah dibahas pada usul fikih. Faidah yang terakhir dari bab pertama, faidah mengetahui usul fiqh, faidatu usulil fiqh. Apa faidah usul fiqh? Inna usulul fiqh, sesungguhnya usul fikih, ilmun jalilul qadari, ya, jalilul qadari, ilmu yang jalil, mulia, ya, kedudukannya, qadarnya, balighul ahamiyati, dan begitu tinggi kepentingannya, ya, begitu tinggi, baligh itu sudah tinggi, udah matang kepentingannya. Ghazirul faidati, yang benar, ghazir apa? Yang lebat, deras, yang al-mataru ghazir, hujan itu deras, yang deras faidahnya, faidahnya banyak. Faidah itu apa terus? Faidah usul fikih sebenarnya apa? Lihat, faidatuhu, faidahnya at-tamakkunu, tamakkun, mampu, bahkan mutamakkin itu adalah sudah sangat mungkin, ya. Tamakkunu, memungkinkan, min husuli qudratin, dari mendapatkan kudrah, kemampuan, yastati'u biha istikhrajal ahkam syar'iyyati, yang dia, ya, biha, dengannya, ya, istikhraja al-ahkami asy-syar'iyyati, mengeluarkan hukum-hukum syariat, min adillatiha, dari dalil-dalilnya, ala ususin salimatin, di atas asas-asas yang selamat. Wa awwalu man jama'ahu ka fannin mustaqillin, dan yang pertama, awal man, orang yang jama'ahu, mengumpulkan usul fikih, ka fannin mustaqillin, sebagai sebuah fan. Fan itu adalah tadi ciri khas atau ciri identikan, ya, sebagai sebuah produk sendiri, usul fikih, sebagai sebuah seni, mata pelajaran sendiri, mustaqillin, yang berdiri sendiri, ya, sebagai fan yang mustaqil, adalah siapa? Awal al-Imam Syafi'i. Siapa al-Imam Syafi'i? Awas jangan salah, banyak yang bergelar Syafi'i. Di sini adalah maksudnya Muhammad ibn Idris, yani Muhammad ibn Idrisa rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya.
Thumma taba'ahu ulama'u min fi dzalik. Kemudian mengikuti beliau Imam Syafi'i siapa? Ulama-ulama fi dzalik pada hal tersebut, ya. Masalah ini thayyib. Fa'allafu fihi ta'alif. Maka mereka memproduk, menulis ta'lif, ya, menulis fihi ta'alif, mengarang, menulis tulisan-tulisan ta'alif, ya, tulisan-tulisan al-mutanawwi'ati yang bermacam-macam, ma baina mansurin, ya, apa-apa ya, antara mansur yang berupa nasar. Nasar itu selain syair disebut nasar, khutbah, wasiat, tauqi, hikmah, mathal, ya, ini adalah berupa nasr, mansur. Wa manzumin, atau berupa nazam-nazam seperti nazam syair, tapi enggak harus. Kalau manzum lebih enggak, peraturan syairnya enggak terlalu mengikat. Syair peraturannya ada sendiri, ya, arudnya. Wa mukhtasarin, dan sebagian dalam bentuk ikhtisar, ringkasan. Wa mabsutin, sebagian dalam syarah besar berjilid-jilid. Ada kan syarah Imam Syafi'i apa? Risalah 8 jilid, wah tebal banget, dari Syekh Bakar dan yang lainnya. Hatta sara fannan mustaqillan, sampai dia usul fikih menjadi fannan mustaqillan, sebagai cabang ilmu. Fan itu adalah cabang keilmuan, mustaqillan yang menyendiri. Lahu kiyanuhu, dia memiliki, ya, kiannya, ya, kemuliaannya, kedudukannya sendiri. Wa mumayyazatuhu, dan keistimewaannya sendiri. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Silakan ditanyakan, ada